Halo teman-teman investor, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya dapetin penghasilan pasif langsung dari kantong perusahaan-perusahaan di Bursa Saham Indonesia. Yuk, kita lagi ngomongin dividen. Udah siap? Yuk langsung kita bedah. Coba bayangin ya, gimana rasanya kalau investasi kamu itu bisa ngasih kamu gaji rutin. Jadi, uang kamu itu kerja keras buat kamu, bukan sebaliknya. Nah, itulah inti dari investasi dividen. Dan di sini kita bakal lihat persis gimana cara kerjanya. Jadi gini, buat dapat untung dari saham itu kan ada dua cara utama. Yang pertama, capital gain. Ini yang biasa kita tahu, beli pas murah, jual pas mahal. Nah, cara kedua, dan ini fokus kita sekarang adalah dividen. Di sini perusahaan secara harfiah bagi-bagi kue keuntungannya langsung ke kita para pemegang saham. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya dividen itu? Penting banget buat kita paham fondasinya, biar strategi kita nanti bisa jalan dengan mulus. Gampangnya gini, anggap aja perusahaan itu lagi bikin kue keuntungan yang gede banget. Nah, karena kita punya sahamnya, kita ini ibaratnya punya sebagian kecil dari perusahaan itu. Jadi, kita berhak dapat sepotong kuenya. Potongan kue itulah yang namanya dividen. Simpelnya, ini cara perusahaan bilang makasih ke kita. Oke, sekarang kita masuk ke peralatannya nih. Biar bisa milih saham dividen yang oke punya, kita butuh alat yang pas. Ada dua metrik super penting yang wajib kita tahu. Yang pertama itu namanya dividend yield. Anggap aja ini semacam bunga yang kamu dapat dari investasi sahammu, tapi khusus dari dividennya aja. Misalnya yieldnya 5%, artinya tiap 1 juta rupiah yang kamu investasikan, kamu bakal dapat dividen sekitar 50.000 rupiah dalam setahun. Nah, ini nih yang menarik. Kutipan dari Stockbit ini ngasih kita semacam petunjuk. Kalau yieldnya tinggi, itu bisa jadi sinyal kalau harga sahamnya lagi diskon. Tapi ingat ya, ini baru satu petunjuk. Kita harus lihat gambaran besarnya, jangan langsung tergiur. Alat kedua kita adalah Dividend Payout Ratio atau DPR. Ini tuh buat ngukur seberapa dermawan sebuah perusahaan. Dari total labanya, berapa sih yang dibagikan ke kita? Yang ideal itu seimbang. Kalau terlalu pelit, ya kita kurang untung, tapi kalau terlalu boros, bisa-bisa perusahaannya malah nggak bisa tumbuh lagi. Nah, setelah kita punya alat-alatnya, sekarang saya kasih peta harta karunnya. Peta ini bakal nuntun kita buat nemuin perusahaan-perusahaan paling royal dan andal dalam bagi-bagi dividen di Indonesia. Namanya Indeks IDX High Dividend 20. Jadi, apa sih IDX High Dividend 20 ini? Anggap aja ini contekan atau daftar pendek yang udah disiapin sama Bursa Efek. Isinya 20 perusahaan yang udah terbukti rajin bagi-bagi dividen. Jelas ini ngebantu banget, kita jadi nggak perlu riset dari nol. Dan kerennya, indeks ini tuh seleksinya ketat banget. Perusahaan yang mau masuk harus udah bagi dividen 3 tahun berturut-turut, labanya harus positif, dan sahamnya juga harus gampang diperjualbelikan. Ini ibaratnya filter otomatis buat misahin mana perusahaan yang sehat dan mana yang kurang bisa diandalkan. Coba dilihat nama-namanya. Familiar banget kan? Didominasi sama sektor keuangan dan energi. Kenapa ya? Soalnya industri-industri ini udah mateng. Cash flow-nya stabil, dan gak perlu lagi bakar duit banyak buat ekspansi. Makanya mereka punya banyak sisa keuntungan buat dibagiin ke kita sebagai dividen. Isinya nama-nama besar semua, jadi makin kelihatan kan kualitas indeks ini. Tapi tunggu dulu, setiap peta harta karun pasti punya area berbahaya, semacam sarang naga. Dalam dunia dividen, bahaya ini dikenal sebagai jebakan dividen. Kita harus super hati-hati. Bayangin, Anda lagi scrolling aplikasi saham, terus nemu saham yang ngasih dividen yield sampai 25%. Wow, gede banget kan? Rasanya kayak nemu durian runtuh. Tapi, apa ini beneran sebagus kelihatannya? Nah, ini pertanyaannya. Apakah ini sebuah tambang emas yang siap bikin kita kaya, atau justru sebuah perangkap yang siap menjerat kita? Jadi, jebakannya tuh begini. Ada perusahaan yang bisnisnya lagi goyang, terus mereka ngumumin dividen gede-gedean buat mancing investor masuk. Nah, setelah lewat tanggal pembagian dividen, atau ex-date, harga sahamnya seringkali anjlok parah, bahkan lebih parah dari dividen yang kita terima. Ujung-ujungnya, bukannya untung, kita malah rugi. Tapi tenang, ada kok caranya biar kita nggak kejebak. Kuncinya jangan cuma lihat angka yieldnya doang, selalu cek kesehatan fundamental perusahaannya. Gimana labanya, utangnya banyak nggak, dan yang paling penting, lihat rekam jejaknya. Konsistensi itu adalah tameng terbaik kita. Nah, ini dia yang jadi inti dari semuanya. Kunci utama buat sukses jangka panjang dalam investasi dividen itu bukan ngejar yield paling tinggi, tapi mencari perusahaan dengan kualitas dan konsistensi terbaik. Coba kita lihat langsung buktinya. Dari 4 bank raksasa di Indonesia ini, perhatiin deh trennya.
Dari tahun ke tahun, dividen per lembar sahamnya itu cenderung terus naik. Ini nunjukin kalau bisnis mereka itu tumbuh dan mereka berkomitmen buat bagi keuntungan. Inilah yang namanya kualitas. Dan ini bukan cuma cerita masa lalu loh. Kalau kita intip ke depan, para analis juga optimis tren ini bakal lanjut. Perusahaan-perusahaan ini diprediksi bakal tetap jadi mesin dividen yang andal, payout ratio-nya sehat, dan yield-nya juga tetap menarik. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget diingat dari obrolan kata kali ini, ya ini dia. Jangan silau sama yield tinggi. Fokus cari bisnis yang sehat, kuat, dan berkelanjutan. Kalau bisnisnya bagus, dividen yang sehat pasti akan mengikuti. Sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat renungan. Coba deh, jangan lihat investasi dividen cuma sebagai angka, tapi lihat ini sebagai keputusan buat jadi salah satu pemilik bisnis untuk jangka panjang. Jadi, pertanyaannya bukan lagi saham apa yang dividennya paling besar tahun ini, tapi perusahaan seperti apa yang kamu mau jadi bagiannya untuk 10 tahun ke depan. Pilihlah dengan bijak.